Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 16 ayat 2. Demikian kebenaran firman. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, jangan potong kompas. Banyak orang tidak sadar untuk mencapai tujuan. Maunya cepat, tidak peduli caranya, saudara. Yang penting hasilnya. Apapun dilakukan demi memperolehnya. Pantas atau tidak, bukan lagi jadi pertimbangan, saudara. Tabrak saja, terobos terus. Potong kompas pun dijalaninya. Saudara, Sarai melakukan hal yang konyol. Sarai melakukan hal yang konyol, saudara. Janji Tuhan memberikan keturunan diketahui oleh Sarai, istri Abram. Waktu menunggu yang cukup lama membuat Sarai tidak sabar. Dipikirnya Tuhan lalai. Sarai mencari jalan sendiri, saudara. Bagaimana cara Abram mendapatkan keturunan? Sarai mengira tidak mungkin lagi ia bisa mengandung di usia yang menua. Tuhan tidak berdaya, itu pikirnya. Sarai menganjurkan Abram untuk meniduri pembantunya. Saudara dikasihi Tuhan, tanpa pikir panjang, tanpa mencari kehendak Tuhan, tanpa bertanya lagi, Abram menyetujui saran istrinya. Bahaya, saudara. Di mana Tuhan pada saat itu? Apakah Tuhan sedang tidur? Saudara dikasihi Tuhan, apakah Tuhan sudah lupa dengan janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abram? Seperti bintang di langit dan pasir di pantai banyaknya. Manusia sering salah mengira, saudara. Manusia kadang ceroboh, mengambil kesimpulan sendiri, saudara. Tuhan tidak pernah lupa, apalagi lalai menepati janjinya, saudara. Tuhan tidak menghilang. Kita tidak pernah mengerti rencananya. Abram dan Sarai mengambil keputusan sendiri, dan lahirlah Ismail dari hubungan Abram dan Hagar. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 16 ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Apakah sungguh Tuhan sudah lupa dengan janjinya, saudara? Manusia yang kecil, serba terbatas, gagal memahami rencana Tuhan. Saudara, gagal memahami rencana Tuhan. Tindakan Abram yang menyetujui usulan Sarai melahirkan masalah yang rumit di kemudian hari. Lihat akibatnya jika potong kompas, saudara. Ismail yang terlanjur lahir, keturunannya kelak disebut sebagai keledai liar, seperti firman Tuhan dalam Kejadian 16 ayat 12 mencatat,
Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat di kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita, saudara. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan punya waktu yang tepat di dalam mewujudkan janjinya, saudara. 13 tahun setelah Ismail lahir, Tuhan menjumpai Abram. Abram tidak pernah mengira Tuhan masih ingat dengan janjinya. Kejadian 17 ayat 1 berkata, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, bahkan Tuhan mengulang lagi janjinya. Di ayat 2, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Abram ditetapkan menjadi bapa segala orang percaya. Ayat 5-nya, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Luar biasa, saudara. Tuhan memang sangat baik, terlalu baik. Sudah salah pun masih diberi penghargaan. Tuhan yang maha baik itu selalu memberikan kesempatan yang kedua, saudara. Memang Abram telah mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap dan selalu memberikan kesempatan kedua. Bukan hanya kepada Abram yang kini telah berubah menjadi Abraham, saudara. Bagi Anda, berapa banyak Anda bersalah kepada Tuhan? Tuhan selalu memberikan kesempatan. Itulah Tuhan Abraham dan juga Tuhan kita, saudara. Peluang demi peluang selalu dan senantiasa disodorkannya kepada kita. Persoalannya kini ada di tangan saudara. Saudara mau mengikuti Abraham yang mengakui dan menyesali perbuatannya? Pelajaran buat kita, jangan potong kompas, saudara. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan potong kompas. Sarai dan Abraham berpikir Tuhan lupa dengan janjinya. Memang tanpa berhasil, saudara, lahirlah Ismail dari hubungan Abram dengan Hagar. Tapi lihatlah, Tuhan tidak memberkati jalan yang diambil mereka. Tuhan menolak memberkati Ismail sebagai pewaris keturunan yang Tuhan janjikan. Malah sebaliknya Tuhan berkata keturunan Ismail bagai kuda dan kuda liar, saudara. Itulah akibat jika kita potong kompas mengambil jalan atau mengambil cara jalan sendiri, saudara. Tuhan tetap dengan rencananya, saudara. Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Pegang janji Tuhan, saudara. Pegang janji Tuhan dengan setia sampai kapanpun.
saudara pasti akan menerimanya. Puji Tuhan. Terima kasih, demikian renungan firman Tuhan. Saat pagi hari ini saudara, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan saudara. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali esok hari dalam saluran ini saudara. Amin.